Apa kabar hari ini? Ada sukacita untuk hari ini? Yang semangat angkat tangannya dong. Angkat tangannya dia semangat. Yeay. Ada yang tahu nggak kita ngumpul di sini ada rekor yang bagus. Kira-kira kita mau merayakan hari apa ya? Wah, kira-kira ada apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada apa nih Kak Kesya? Hari ini? Yeay. Kalau ibadah Paskah itu merayakan hari apa? Kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya benar. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, untuk merayakan kebaikan Tuhan Yesus, kita mau pujikan pujian Tuhan Yesus baik. Supaya lebih semangat, kita berdiri yuk. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Yel-yel. Kira-kira ada tahu nggak yel-yelnya apa? Ada tahu nggak? Kita contohin yel-yel dulu yuk. Kita contohin yel-yelnya ya. Nanti kita tiruin semuanya.
Laskar Kristus makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Ada udah tahu? Kita coba sekali lagi ya. Laskar Kristus makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Yuk kita taruh bareng-bareng yuk. Laskar Kristus makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Laskar Kristus makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Oke, udah semangat ya. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Budari. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sungguh baik, terbukti kasih anugerah-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar itu dapat mengubah di dalam kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu dapat menebus dosa-dosa kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, pada sore hari ini anak-anak-Mu sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar berkumpul di tempat ini untuk merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui hari Paskah ini dapat mengubah kehidupan anak-anak Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu mengubah kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan akan meneladani karakter Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan untuk ibadah Paskah pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang memimpin pujian, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Paskah pada sore hari ini. Bahkan berkati hamba-Mu yang akan menguraikan cerita firman Tuhan tentang Paskah ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan acara demi acara hari Paskah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semuanya masih semangat? Ya semangat, angkat tangannya lagi dong. Wah, semua semangat ya. Nah, kita masih tetap berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya, yang menang melawan maut. Mari kita menyanyikan kemenang-kemenang. Ya, semangat ya.
ribet. Siapa yang mau seru-seruan sama Bu Santi di sini? Tidak ada menjawab. Waduh, kelihatannya belum semangat. Coba semua bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu. Tadi nyanyiannya gimana? Laskar Kristus makin Coba. Laskar Kristus makin asik, makin kompak, makin kurang. Yang sebelah sini belum semangat. Coba. Laskar Kristus makin asik, makin kompak, makin semangat. Wah, sudah semangat semua? Wah. Anak-anak, hari ini Bu Santi mau ajak anak-anak bermain ya. Ini ujian ketaatan buat anak-anak ya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah contoh dari pribadi yang taat ya. Bu Santi sekarang mau menguji ketaatannya ya. Sekarang nanti kalau Bu Santi bilang Tuhan Yesus berkata, anak-anak melakukannya. Tetapi ketika Bu Santi tidak bilang Tuhan Yesus berkata, berarti anak-anak boleh melakukannya atau tidak? Tidak. Begitu ya. Konsentrasi ya. Coba. Tuhan Yesus berkata, duduk. Berdiri. Tuhan Yesus berkata, berdiri. Maju 10 langkah. Tuhan Yesus berkata, maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan Yesus berkata, berlari. 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 Capek? Capek? Duduk. Oh, Tuhan Yesus belum ada kata Tuhan Yesus kok sudah duduk. Ayo. Ayo. Berarti sudah taat apa belum ini? Konsentrasi ya. Tuhan Yesus berkata, jongkok. Tuhan Yesus berkata, melompat seperti kata. Wah,
Ya, seperti itu. Jangan sampai lepas ya. Pondok. Kamu nggak temannya. Pondok ya. Ketika Bu Santi bilang kiri, anak-anak bilang kiri. Ya, oke. Cek. Kanan. Oke, sambil teriak kanan, teriak kiri. Kanan. Maju. Mundur. Hebat ya teman-teman. Nah, tapi sekarang permainannya begini, ada clue-nya ya, ada clue-nya. Benar dan salah. Ketika benar, anak-anak Bu Santi bilang kanan, anak-anak ya. Ketika Bu Santi bilang salah, Bu Santi bilang kanan, anak-anak cari lawannya. Lawannya kanan apa? Kiri. Lawannya maju apa? Mundur. Lawannya berdiri apa? Mundur. Bisa? Coba ya. Oke. Udah siap? Oke. Pegang pundak temannya lagi. Oke. Oke. Ya. Sekarang clue-nya. Benar. Berarti melakukan yang benar. Ya. Benar. Kanan. Kiri. Kanan. Oke. Bu Robert itu ya jadi saksinya ya nanti ya. Oke. Sekarang clue-nya benar, salah, benar. Kanan. Kiri. Kanan. Ini lah salah. Oke, belum. Berarti semuanya kalah. Iya, salah satu kelompok. Satu kelompok. Iya. Oke. Ini juga salah. Waduh, alamat kayak punya tidak dapat hadiah ini. Oke, berarti kelompoknya yang benar. Kelompoknya yang benar. Benar. No, ya, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, silakan duduk. Ya. Ada yang masih mau main? Ada yang masih mau main? Berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya. Berdiri lagi. Oh, berdirinya di tengah ya? Ya. Bisa nyanyi?
Silahkan pasang mainan kuenya, Robert. Sudah siap? Belum siap. Pasang Kristus. Makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Belum ya? Belum ya, Mas? Sudah semangat belum, Ibu-ibu? Belum. Coba, pasang Kristus. Makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Sudah siap? Oke. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kaki. Belum. Pundak. Kepala. Lutut. Kepala. Lutut. Ada. Nam kìa các Nam. Nó đã bà. Melodi dapat ya?
Melodi dapat. Seru gak? Seru dong. Kayaknya nih udah lemes, udah capek. Kita jalan sekali lagi yuk. Laskar Kristus. Makin asik, asik. Makin kompak, kompak. Makin semangat. Nah, teman-teman boleh duduk. Nah, gamenya udah seru, pastinya kita masih semangat ya. Nah, kita akan pujikan satu pujian yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Nah, kita akan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
dengar. Tanpa musik. Ku ingin dengar cerita. Ya, kita naikkan bersama-sama dengan sikap doa. Yuk, 2, 3. Ku ingin. Suara anak-anak saja mana? Yuk. Ya, anak-anak yang nyanyi ya, anak-anak yang naikkan pujian ini. Tadi yang Mami dengar suaranya kakak-kakak di depan sini. Suara anak-anak yang di depannya Mami ini kurang kenceng, ya. Sekarang anak-anak yang mau naikkan pujian ini. Setuju? Setuju. Ada beberapa mama-mama di belakang yang pengen juga dengar suara anak-anak yang hadir di sini. Ya, Tuhan juga pengen dengar suara anak-anak yang hadir. Bukan Tuhan mau lihat anak-anak yang melihat kakak-kakak yang menyanyi, tetapi Tuhan mau lihat semua anak-anak menaikkan pujian ini ya. 2, 3. Ku ingin dengar cerita. Dengan sikap doa. Dengan kemuliaan Tuhan. Cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sudah. Ingin dengar cerita. Iya, sungguh-sungguh semua anak. Kita berdoa. Semua anak lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama berbicara kepada Tuhan. Mami minta semua anak mengikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau sore hari ini kami bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami ingin Tuhan,
firman Tuhan yang hidup itu tertanam di dalam hati saya dan tumbuh subur dari saat ini sampai saya dewasa, bahkan selama saya hidup. Saya rindu menjadi anak Tuhan yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Karena saya rindu menjadi anak berkat buat keluarga saya, buat pekerjaan Tuhan, buat bangsa ini, dan buat dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan saya ketenangan, telinga yang mau mendengar, sehingga firman Tuhan akan mengubah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada suatu waktu Tuhan Yesus itu sedang berjalan ke Danau Galilea. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan ke Danau Galilea, Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang ini, Tuhan Yesus selalu katakan kepada 2 orang ini, "Mari ikut saya." Nah, di Danau Galilea ini 2 orang itu sedang menjala ikan. Tahu menjala ikan? Sedang mencari ikan. Pekerjaannya adalah dia penjala ikan. Pekerjaannya dia nelayan. Ya, ada 2 orang ini, lalu Tuhan Yesus panggil, "Mari ikut saya. Kamu gak jadi lagi penjala ikan yang mencari ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Bukan mencari ikan lagi, tetapi kamu mencari manusia untuk diselamatkan." Nah, anak-anak, kira-kira siapa ya 2 orang ini? Siapa ya kira-kira 2 orang ini? Yohanes Pembaptis. Siapa? 2 orang ini kira-kira siapa ya? Siapa? Iya, sebenarnya Mbak Baby jawab Simon Petrus. Tapi Mbak Baby ragu-ragu ketika Mami tanya siapa, dia tidak menjawab lagi. Ya, sebenarnya jawabannya adalah salah satunya adalah Petrus. Ya. Siapakah Petrus ini? Perhatikan. Petrus adalah orang pertama yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Dan Petrus ini sudah menikah. Dia punya keluarga. Satu waktu ibu mertuanya itu sakit, demam, panas badannya. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus ini, ke rumah Simon, namanya Simon ya. Ke rumah Simon ini dan Tuhan Yesus menjamah ibu mertuanya. Lalu Simon ini, ibu mertua ini sembuh. Ya, jadi Simon ini orang yang apa? Yang pertama tadi apa? Ya, dia pekerjaannya penjala ikan. Tetapi apa yang menjadi pertama bagi dia? Dia pertama menjadi murid Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik, ya. Ada beberapa kalimat pertama yang diberikan untuk Petrus. Nah, pada satu waktu Tuhan Yesus itu mau pergi. Lalu Simon ini katakan begini, "Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku mau ikut," katanya. Lalu Tuhan katakan begini, ada banyak orang mengatakan saya, kira-kira menurut kamu saya ini siapa ya? Tuhan Yesus tanya begitu. Lalu ada yang menjawab begini, murid lain tuh menjawab begini, engkau adalah Elia, engkau adalah Elisa. Lalu Simon ini menjawab,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, perhatikan yang kedua ini. Petrus ini, Simon ini orang pertama yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya, jadi dua kata pertama untuk Simon. Ya, apa yang pertama tadi? Yang ke satu, Simon ini siapa? Murid pertama. Yang kedua, pertama kali yang memberikan label bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Artinya Mesias apa? Anak Roh Kudus. Apalagi artinya Mesias? Ayo, Mesias artinya anak Allah yang hidup. Ya, perhatikan, berarti dua kata pertama untuk Petrus. Nah, baru sekarang masuk begini. Tuhan Yesus mau pergi. Lalu Simon ini katakan begini, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku mau ikut, katanya. Lalu Tuhan katakan begini, tidak, kamu ada di sini. Aku akan taruh kamu di atas batu karang ini di mana engkau berdiri ini. Aku akan taruh, ya pada waktu dia katakan Mesias itu ya. Pada waktu Simon katakan engkau anak Allah yang hidup. Dan Tuhan langsung katakan begini. Waktu dia bilang aku mau pergi, aku mau minta ikut katanya. Tuhan katakan begini. Di mana engkau berdiri ini akan ada dibangun jemaat di sini, dan mulai saat ini engkau bukan lagi bernama Simon, tetapi engkau bernama Petrus atau Kefas, artinya batu karang. Apa? Nah, jadi mulai itu Simon ini nggak lagi disebut Om Simon, ya. Tapi sejak saat itu dia disebut Om Petrus. Kalau orang Kupang bilang Om PU. Ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan. Lalu pada satu waktu Tuhan Yesus duduk bersama dengan Simon Petrus. Dan Simon Petrus ini katakan begini tadi, kemana engkau pergi? Aku mau ikut, katanya. Lalu Tuhan Yesus katakan begini, tidak. Aku akan pergi kemana aku mau. Tetapi kamu akan ada di sini. Dan kamu akan menjadi penjala manusia. Tidak Tuhan. Kemana engkau pergi aku mau ikut, seluruh hidupku untuk engkau, katanya. Lalu Tuhan katakan begini, Simon Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu si Petrus ini sedih. Dia berpikir, apa maksudnya? Dalam hati dia, aku ini tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Aku gak akan pernah katakan tahu menyangkal ya. Aku gak akan mungkin aku mengasihi engkau Tuhan. Dia bingung-bingung Petrus ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Petrus tadi pekerjaannya apa? Penjala ikan, kata lainnya apa? Dia seorang nelayan. Seorang nelayan itu orang yang sangat keras. Dia bukan hanya badannya keras, dia bukan hanya pekerja keras, tetapi emosinya sangat luar biasa. Petrus ini gampang marah. Ya. Petrus ini juga gampang tersinggung. Petrus ini juga gampang apa? Kasar dia. Ya. Dia kasar, dia ngomong itu kasar.
Wah, siapa yang kasar ya? Kalau dia marah, apa yang ada di tangannya ini bisa dilempar. Kalau dia pegang pisau, bahaya ini Petrus ini. Kalau dia pegang pisau, dia sedang marah, bisa apa ini? Iya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Petrus ini orang yang selalu ikut Tuhan Yesus pelayanan. Tetapi dia itu orang percaya Tuhan Yesus, tapi dia masih gampang marah. Dia masih gampang emosi, dia gampang tersinggung. Ya. Nah, sampai pada satu waktu Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus mau ditangkap. Ya. Tuhan Yesus ajak murid-muridnya. Salah satu adalah Petrus. Petrus diajak berdoa. Dibawa ke Taman Getsemani. Nah, waktu diajak berdoa, Tuhan tahu bahwa Tuhan mau berdoa sendiri di satu bukit. Petrus itu disuruh tunggu. Kamu tunggu di sini ya. Kamu berdoa di sini. Aku mau pergi jalan, aku mau doa di sana. Kamu jaga di sini. Karena sebentar tiba waktunya, tidak ada waktu lagi kita sama-sama katanya. Tuhan Yesus pergi naik berdoa, Petrus ini ngapain? Turu. Siapa yang sekarang ngantuk lek dijak berdoa? Ini waktu sekarang aja dengar cerita, mami wis teriak-teriak, ada sing ngene. Ada sing wis mau ngantuk ngene. Sini enggak ngantuk ini. Karena sini mikir mari ini nyanyi apa yo. Yang sini wis mulai loh. Nah, perhatikan. Lalu Tuhan Yesus turun dari bukit itu. Tuhan Yesus lihat, kenapalah kalian ini tidur? Sama, gak tahan. Udah dicoba gini-gini, gak tahan. Ya. Lalu murid-murid yang dibawa tadi, oke lah, kita tunggu, kita jaga, kita ikut berdoa. Tuhan Yesus naik lagi. Tuhan Yesus naik lagi berdoa. Tuhan Yesus balik, apa yang terjadi? Ya. Sampai akhirnya murid-murid ini dibangunkan oleh tentara-tentara Romawi dan para kaum mahkamah agama. Lalu datang oncor ini, tahu oncor ya? Obor, lampu yang api yang di bambu, obor, ya. Nah, baru murid-murid Tuhan Yesus terbangun. Murid-murid Tuhan Yesus terbangun. Yudas masuk, Yudas cium Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus itu maju, mau tangkap Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Petrus? Perhatikan ini. Petrus ini pemberani tapi ngawur. Ya. Petrus lihat, ini Tuhanku ini mau ditangkap. Nggak boleh. Apa yang terjadi? Dia tarik pedang. Ya. Dia tarik, dia pukul salah satu orang yang mau nangkap Tuhan Yesus. Cus. Ya. Nggak celung lagi. Cus. Apa yang lepas? Kupingnya copot, Cah. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, "Hai Petrus, masukkan pedang itu." Kasih tau ngantuk dong, ya. Kupingnya dicus. Ya. Lalu Tuhan tegur begini, masukkan pedang itu lagi ke tempatnya. Barang siapa yang bermain pedang, dia akan mati dengan pedang. Masukkan. Dalam hati Petrus, aku ini pemberani loh. Aku mau bela Tuhan loh. Tapi salah, dia kasar. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus lihat, kuping tadi ceblok. Ya,
ceblok kupingnya Cak. Mbak Tuhan Yesus dicekel gini kupingnya digoleki ya, goleki, ketemu dituemplekno pluk. Nemplek lagi, ceket lagi, nempel lagi, ya, leket lagi, ya. Nah, Tuhan Yesus ditangkap. Sekarang kita lihat filmnya. Apa yang terjadi dengan Simon Petrus ini ya? Yesus berdoa demikian. Ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas sang pengkhianat tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya, dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadah dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa kau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan.
Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? Lalu Annas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" "Tidak, bukan." Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, "Bukankah kau bersama dia di taman itu?" "Tidak." Saat itu juga ayam jantan berkokok. Sebenarnya pada waktu ayam jantan berkokok tadi, sebelum itu berapa kali Petrus menyangkal Tuhan? 3. Yang pertama dia bilang apa? Bukan. Kemudian yang kedua? Yang ketiga apa? Ya, yang pasti 3 kali Petrus katakan bukan temannya Tuhan Yesus, bukan muridnya Tuhan Yesus. Dan di satu film lagi sebenarnya ketika ayam jantan tadi berkokok, Tuhan Yesus itu ngelihat ke Petrus. Ya. Tapi tadi nggak ada. Tuhan Yesus itu ngelihat ke Petrus, baru Petrus itu melihat Tuhan dan dia sadar apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar, bahwa dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Nah, perhatikan. Pada waktu Simon Petrus menyangkal Tuhan dan Tuhan tahu itu, Tuhan melihat, apakah Tuhan marah? Marah nggak Tuhan? Hatinya marah nggak? Hati Tuhan nggak marah ya. Tetapi apa yang dirasakan hatinya Tuhan? Tuhan merasakan apa? Dia sangat sedih. Ya. Waktu Petrus katakan, aku nggak kenal dia, aku bukan temannya dia, aku bukan muridnya dia, aku nggak siapa-siapanya Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus itu sangat sedih. Tuhan Yesus nggak marah, tetapi hatinya sedih. Oh, temanku katakan dia tidak kenal aku ya. Padahal pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus taruh badannya, Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang kamu cari? Ya kan? Yesus, orang Nazaret yang aku cari. Ini aku. Kamu cari aku kan? Yesus orang Nazaret. Bawa aku. Dan biarkan teman-temanku ini. Biarkan semua ini pergi. Kamu cari aku, kamu tangkap aku. Tetapi murid Tuhan Yesus katakan apa Petrus? Aku bukan temannya. Ya. Nah, sekarang anak-anak, kalau misalnya di antara kalian ini punya teman, ya, kemudian kalian sedang sedih jatuh di jalan, lalu misalnya Karisa jatuh di jalan. Karisa jatuh di jalan. Lalu mami lihat gini. Terus orang bilang, loh ini kan anaknya Bu Dwi. Terus mami bilang, enggak, aku enggak kenal. Aku bukan konconya. Atau misalnya Nathan, ya, Nathan mau dirampok orang dan rampoknya itu banyak. Lalu salah satu dari rampok itu bilang, loh ini loh kawannya, orang ini loh kawannya Nathan. Lalu mami bilang, enggak, aku enggak kenal. Wes Nathan aja dewe rampokan, aku enggak kenal. Bagaimana perasaan Nathan? Pasti sedih, ya. Nah sekarang anak-anak,
Kadang-kadang ketika anak-anak bergaul dengan teman-temannya, lalu teman-temannya katakan begini, "Ini lo orang Kristen, kamu orang Kristen toh? Kamu orang gereja toh?" Kadang kita bilang diam-diam kita nggak bilang iya, aku murid Tuhan Yesus. Berani katakan begitu? Berani? Kalau kamu muridnya, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu nggak naik kelas, misalnya, berani? Terus katakan nggak apa-apa, aku nggak naik kelas nggak apa-apa, tapi aku tetap muridnya Tuhan Yesus. Berani? Berani? Yang besar bilang berani, tapi yang di sini dia masih lihat, nggak naik iki, ya, dia nggak berani jawab, nggak naik aku, wes menengahi. Anak-anak, pada satu waktu nanti, ya perhatikan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya. Dengar ini baik-baik, ya. Tuhan Yesus itu yang pegang kuncinya surga, ya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal, masuk surga kalau percaya Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Nah, satu waktu akan ada masa yang sulit bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Perhatikan, bisa sekolah tidak diterima di universitas karena Kristen. Ya, itu pernah ada satu masa pernah terjadi begitu. Di Brawijaya itu tidak semua anak Kristen itu bisa masuk. Bisa di waktu yang akan datang orang-orang percaya Tuhan Yesus mengalami kesulitan, tidak boleh beli beras karena dia percaya Tuhan Yesus. Nah, saat itu mau nggak kita tetap katakan aku murid Tuhan Yesus, tapi nggak makan, nggak boleh beli beras? Iya, tetap mau katakan aku murid Tuhan Yesus? Ya, ya. Sekalipun kita makan, sekarang berani dia mau puasa karena dia nggak suka makan. Ya, tapi kalau naik kelas dia nggak mau. Nggak naik kelas nggak mau dia. Nggak makan nggak apa-apa wes. Ya. Nah, perhatikan semua. Ya, sekalipun kita lapar, kita kenyang. Kalau waktunya kita meninggal tetap meninggal, ya. Sekalipun kita lapar, kalau belum meninggal nggak meninggal. Tapi kalau kita meninggal tetap kita percaya Tuhan Yesus, kita kemana? Masuk surga. Kita makan kenyang, tapi kita bilang bukan murid Tuhan Yesus, kita meninggal kemana? Jadi percaya Tuhan Yesus selama-lamanya. Mau berani katakan aku murid Tuhan Yesus? Berani? Apa? Ayo, 1, 2, 3. Yang tegas, aku murid Tuhan Yesus. Apa? Ayo tegak semua, duduk tegak. Ayo duduk tegak. Katakan murid Tuhan Yesus, ya. 1, 2, 3. Aku murid Tuhan Yesus. Nah, perhatikan. Setelah itu Simon Petrus, dia pergi dari tempat Tuhan Yesus tadi dan dia mengasingkan diri, dia merenungkan dan dia sangat sedih ketika Tuhan Yesus sampai mati, sampai di kayu salib dan di bawah Petrus tidak kelihatan. Mungkin Pak Dwi bisa putarkan sekarang. Ya, Petrus tidak kelihatan ketika Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus pikul salib. Mami nggak lihat Petrus. Petrus mengasingkan diri dan dia merenungkan betapa dia sudah membuat Tuhan Yesus sedih.
orang yang berdosa, anak-anak yang berdosa, dia akan mengalami ini di neraka. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita dan semua anak Tuhan mengalami ini. Makanya Tuhan mengambil bagian ini. Dia menggantikan kita yang berdosa. Itu sebabnya anak-anak, jangan biarkan anak-anak terus punya karakter dosa. Karena kita yang berbohong harusnya dicambuk. Kita yang tidak jujur harusnya disiksa di api neraka seperti ini. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, anak-anak yang jujur, anak-anak yang bohong, yang tidak jujur mengakui kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan mau berubah, maka Tuhan akan mengampuni. Tuhan Yesus rela mengalami ini karena mengasihi saya dan anak-anak. Darahnya tercurah untuk kita semua. Ya, jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita berbohong lagi, jangan kita mencuri, jangan kita sombong. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu penderitaan ini supaya kita diselamatkan. Dia rela mengalami ini untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, Dia ingin kita semua selamat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, anak-anak tadi lihat ya, waktu
tombak itu ditancapkan ke lambung Tuhan Yesus, itu hanya untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus mati. Ya. Nah, waktu tadi kita lihat tombak itu muncrat ya. Ada muncrat enggak? Lihat enggak? Ada muncrat apa? Darah bercampur air ya. Dan tadi itu terkena mata si penusuk yang pemegang tombak tadi ya. Muncrat kena di matanya dan akhirnya dia menjadi buta. Ya. Dan kemudian akhirnya dia bisa disembuhkan, dia menjadi bisa melihat dan dia menjadi pemberita Injil. Ya, si penusuk tombak, si pemegang tombak tadi akhirnya menjadi pemberita Injil. Nah, anak-anak, pada waktu itu tadi Petrus tidak ada. Petrus sedang merenung. Ya, Petrus sedang merenung. Tetapi merenungnya dia itu menyesali apa yang sedang dia lakukan. Di saat Tuhan Yesus membutuhkan teman-temannya, malah Petrus katakan, aku bukan temannya. Ya. Nah, kemudian Petrus dengan menyesali dirinya, dia kembali mencari teman-temannya. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah, bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus juga menjumpai Petrus. Perhatikan, setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Petrus dipulihkan, ya, dia tahu waktu dia menyangka Tuhan Yesus sedih, tetapi Tuhan Yesus tidak marah. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga mau menemui Petrus. Tandanya Tuhan Yesus mengasihi Petrus, dan itu membuat Petrus berubah. Ya, sehingga ketika hari Pentakosta datang, turunnya Roh Kudus, Tuhan Yesus naik, kemudian Roh Kudus turun toh. Pada waktu Roh Kudus turun, Petrus orang pertama yang dia memberitakan Injil kepada orang yang tidak sebangsanya. Misalnya ya, Petrus itu orang Yahudi. Dan Petrus ini orang pertama yang dia memberitakan Injil kepada orang yang bukan orang Yahudi. Jadi kata pertama ini diberikan lagi kepada Petrus. Jadi 3 kata pertama buat Petrus. Ya. Dan kemudian di saat hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus orang pertama, murid pertama Tuhan Yesus yang berkhotbah, memberitakan Injil, dan 3.000 orang bertobat dan terbentuklah jemaat Tuhan. Ya. Jadi Petrus orang yang temperamental tadi, si pemarah tadi, begitu dia tahu dia bersalah, salah besar dia membuat hati Tuhan sedih. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi dirinya, maka dia berubah. Dia bisa merangkul orang, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, membuat orang bertobat. Dia berhati lembut, gak lagi bentak-bentak, ya, gak lagi gedrok-gedrok, gak marah-marah lagi, gak tersinggungan lagi. Nah, anak-anak mami mau tanya, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk siapa? Untuk siapa? Kenapa kita? Supaya apa kita? Supaya bertobat katanya. Terus kalau sudah bertobat bagaimana? Berbuat baik. Terus? Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dia menggantikan kita. Karena dia mengasihi kita. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Siapa yang dalam kehidupannya itu masih suka berbohong, ngomong kotor, berbohong, marah-marah sama orang tua, ya, nggak jujur, ada uang di meja diambil, mau beli coklat, ya, mungkin ada di antara kita ya, dapat ulangan, dapat 20, kertasnya disobek, dibuang, katanya ketinggalan di kelas, ya, padahal takut dimarah,
Ya kan? Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Ayo katakan kepada diri kalian. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus siapa? Saya. Yang apa? Dosamu apa? Ayo banyak iki apa ae? Bohong terus. Miso. Hah? Mencuri. Terus jahil. Bentak-bentak mama. Terus apa lagi? Pelit. Omong kotor, bohong, misu. Ya. Sombong. Terus serakah. Ya kan? Jatai adike dimakan. Jatai kakak dimakan. Pernah nggak gitu? Ya, sudah disisihkan untuk adik dimakan. Sisina untuk kakak dimakan. Titik ae nyuil. Nyuil titik suwe-suwe separuh. Ya toh? Kadang-kadang. Ya. Nah, sekarang kita tahu nggak anak-anak kalau Tuhan Yesus sayang kalian? Berarti harus bagaimana? Baik, terus tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa itu yang seperti apa ya? Tidak berbohong, jujur. Hah? Nggak bicara kotor, berarti bicara firman Tuhan. Terus, jadi manusia baru ku sing apa? Menjadi lebih baik, sergep, ceket-ceket, nggak lemot, ya toh, nggak bentak-bentak lagi. Tapi belum punya pegangan. Loman, manut, lek mama kasih uang 10.000 ya diterima, ya toh. Kalau mama hanya sempat masak telur dadar ya puji Tuhan. Nggak boleh ngotot minta babi hutan. Ya, nggak mau mah, nggak mau. Ayam. Jagungnya ayam aja. Ya. Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita harus berubah untuk menjadi anak yang baru. Mulai hari ini anak-anak berubah. Nggak lagi malas. Ya, nggak lagi sombong. Nggak lagi pembohong. Nggak lagi pemberontak, nggak lagi serakah, tetapi menjadi anak-anak yang bisa menguasai dirinya. Ya, kita berdoa. Minta Bu Ati untuk berdoa. Yuk kita berdoa, semua tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu ini. Kami adalah orang-orang berdosa yang Tuhan telah tebus. Oleh karena itu, biarlah hidup kami terus berubah menjadi lebih baik, belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua, menghormati orang tua, anak-anak yang tidak suka berbohong lagi, tetapi mulut kami boleh kami pakai untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati juga untuk Mami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga menolong di dalam seluruh kehidupan Mami bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita. Seperti yang disampaikan Mami, Tuhan Yesus baik buat kita. Makanya kita berubah ya, yang dari suka bohong sekarang lebih jujur. Kita mau persembahan, kita mau memberikan sedikit persembahan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan Oh Sukacitaku. Kita pakai berdiri ya. Kita berdiri yuk.
Diri. Nanti yang persembahan dari kelas kecil, kelas tengah, lalu kelas besar.
lagi. Laskar Kristus, makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Sekali lagi yang lebih semangat. Laskar Kristus, makin asik, asik, makin kompak, kompak, makin semangat. Ibadah kita nanti akan ditutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Mami. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagi pujian Dia Lahir Untuk Kami. Oke, silakan ya ditentukan. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kami persilakan Mami untuk doa penutup dan doa berkat. Doa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama merayakan Paskah. Dan kami percaya saat ini anak-anak hatinya dipenuhi dengan sukacita karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi anak-anak, dan mereka akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dengan demikian mereka juga akan menjadi anak-anak yang terus mengasihi orang tua, mengasihi saudara mereka, bahkan teman-teman mereka. Kami berdoa biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan, anak-anak yang hidupnya hanya untuk Tuhan. Berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi mereka, yang mendidik mereka. Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Dan akhirnya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan
turun atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Ya, silakan duduk. Hari ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ya, nanti guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kepada kita. Silahkan. Siapa yang mau mengumumkan? Ya, anak-anak beberapa waktu yang lalu diadakan apa? Lomba. Nah, kalau ada lomba berarti berharapnya apa? Hah? Ada pemenangnya ya. Nah, hari ini kayaknya hadiahnya sudah disiapkan ini ya. Siapa ya yang menang ya? Dari yang mana dulu ini? Kelas besar apa kelas kecil ya? Oh ya. Untuk kelas yang kecil ini tengah, ayo tengah yang nggak protes ini tengah ini. Kelas tengah. Pengumuman ini sangat ditunggu-tunggu kayaknya ya. Anak-anak pasti pengen tahu siapa pemenangnya. Dan salah satu anak kelas tengah ada yang menghubungi saya. Kapan Bu diumumkan? Sepertinya semangat sekali ya. Gak apa-apa ya, bagus sekali ya. Karena waktu anak-anak ikut lomba pasti anak-anak mengharapkan jadi pemenang. Tapi anak-anak ya, di kelas tengah itu ada 5 orang saja jumlahnya. Jadi kami ambil 2 orang pemenang ya. Untuk pemenang pertama jatuh kepada Elsa. Silakan maju ke depan Elsa. Bikisannya yang merah. Silakan Bu Atik. Oh, ya berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Terus yang kedua, Exelo. Selamat ya untuk kedua pemenang, dan untuk anak-anak yang lain juga bagus ya. Cuma anak yang berdua ini dari penilaian Dewan Juri mereka lebih baik ya, lebih beruntung ya. Minta Pak David akan menyampaikan hadiah untuk anak-anak. Mana tepuk tangannya? Geser dulu, geser. Nah, sekarang kelas kecil dulu. Ya, sing gede ngalah toh. Kelas kecil mau dibacakan oleh Bu Herni. Monggo Bu. Sudah tidak sabar ya. Nah, untuk juara kelas kecil
Juara 1 yaitu Noel. Untuk juara 2 yaitu Aurel. Coba. Oh, juara 3 yaitu Karisa. Untuk hadiah juara 1 akan di 123 akan diberikan oleh Bapak Budi Santoso. Monggo Pak. Emmanuel. Untuk juara 2 Aurel. Juara 3 Karisa. Ya, untuk kelas besar nggak jadi kayaknya, nggak jadi diumumkan Mami. Ya silahkan Mami yang mengumumkan. Wah, biksu. Ya, semuanya anak-anak ini semuanya bagus ya. Jurinya sampai bingung, tapi jurinya tetap dituntut untuk mengambil 3 terbesar ya. Ya 3, gak jadi 2. Tapi semuanya bagus, semuanya jurinya ketika membaca itu juga Mami ikut baca itu ya merinding ya baca doa kalian. Ternyata kalian anak yang luar biasa, mengerti bagaimana berdoa mengungkapkan pergumulan di hadapan Tuhan ya. Kami sangat bangga dengan kalian. Ya untuk juara, tapi kembali lagi terpaksa kami hanya ambil 3. Yang lain tetap dapat juara ke biksu. Ya. Ya, yang pertama juara 1 dulu apa 3 ya? 3. Juara 3 dengan nilai 665 ya. Nah, untuk doanya 5P-nya sudah ada dan isi doanya ada spesifik khusus, ada yang khusus. Amplopnya bervariasi. Sayang, uangnya baru semua dan serinya berurut, jadi nilainya berkurang di situ. Ya, mungkin anak-anak sudah kepingin memberikan yang terbaik, dituker sama yang baru di bank, tapi itu mengurangi nilai karena yang diminta itu yang apa adanya tiap hari dikumpulkan ya, sehingga dia mendapatkan nilai 665 dan itu jatuh di amplop nomor 3. Siapa nomor 3? Iya, tepuk tangan untuk Gerard. Iya. Untuk doa semuanya 100. Ya, di depan dulu ya. Kemudian yang kedua
yang juara kedua, untuk doanya 5P-nya jelas, tetapi isinya agak umum, ya. Uangnya jumlah lembaran sesuai kondisinya, uang juga kucel-kucel tapi kelihatan dirapikan. Dan dari uangnya itu kita tahu bahwa anak ini berkomitmen untuk menabung, ya. Dan amplopnya itu amplopnya bagus, rapi dan banyak variasi. Nah, ini jatuh dengan nilai 670, jatuh di amplop nomor 1. Siapa pemiliknya? Ya, tepuk tangan untuk verifikasi. Nah, sekarang yang juara 1 sopo kira-kira ya? Wes ana sing krasa wae aku enggak iki. Sono sing krasa iki itu aku iki, telu iki itu aku iki. Wes itu aku iki nomor 1. Ya, tapi semua bagus. Terus terang Mami bilang semua bagus. Ya, yang juara 1 sama dengan nilai 670 sama dengan yang kedua, yang juara 2, tapi ada bedanya. Ya, untuk doa 5P-nya kelihatan jelas, tapi isi doa dia lebih spesifik, ya, sehingga dapat nilai tambah di sini. Nilainya bertambah di situ. Untuk persembahannya, uang jumlahnya mendekati, maksudnya jumlah lembaran. Kami tidak menghitung jumlah nominalnya, tapi jumlah lembarannya. Kondisinya ya bagus, dirapikan, amplopnya kreatif, simple dan kreatif. Nah, ini jatuh di amplop nomor 8. Siapa? Ya. Nah, sekarang untuk ketiga teman kita ini, setuju nggak kalau doanya dibacakan sekarang? Setuju nggak kalau doanya dibacakan? Bapak Ibu, dengan jawaban mereka tidak setuju, ya, saya melihat bahwa mereka sudah tahu benar doa. Dia ungkapkan secara pribadi itu di hadapan Tuhan, ya. Ketika saya membacanya, terus terang saya rasa, oh luar biasa anak-anak ini, ya. Dia tahu bahwa ini doa nggak main-main. Saya memang menggumuli hal ini, dan memang kami putuskan bahwa itu tidak dibaca, ya, karena ini rahasia pribadi mereka dengan Tuhan. Dan kami juga juri juga sepakat bahwa kami akan melupakan doa mereka, sehingga itu tidak bisa kami berharap itu tidak menjadi bahan diskusi kami. Ya, cukup anak-anak ini yang tahu bersama dengan Tuhan mereka. Ya, mohon kesediaan Musri, karena Pak Trinyote. Ini ya, jangan dilihat berapa harganya, ya, tetapi lihatlah bahwa ini penghargaan untuk kalian. Harga dari bingkisan yang kami terima, kami berikan tidak sesuai dengan persembahan yang mereka berikan, ya, tetapi ini adalah tanda bahwa kalian anak-anak yang luar biasa.
Selamat.